Rumah Harapan itu adalah sebenarnya gerakan rumah yang gak ada bentuk rumahnya. Yang gue sebut rumah itu Indonesia. Dan semua orang yang ada di dalamnya atau orang Indonesia dimanapun berhak punya harapan, karena itu kan hak mendasar kita ya. 14 tahun lalu gue tuh ngeliat Oprah sama Ellen DeGeneres tuh punya Make-A-Wish apa gitu namanya. Oh iya ya, lucu ya. Mereka cuman kabulin wish-wish orang gitu. Jadi 14 tahun yang lalu gue mulai cuman di rumah sakit apa bangsal-bangsal rumah sakit setempat gitu. Itu kita biasanya nyari orang yang bener-bener gak mampu atau tinggal menghitung jam kali. Apa sih lo pengennya? Dan kadang-kadang it's a very small thing. Gue pengen punya kaos merah dong. Atau anak kecil aku pengen lihat sulap. Atau aku pengen ketemu ini, aku pengen ini itu. Ya udah, sesederhana itu kita kabulin. Tahun kedua kalau nggak salah, itu gue sangat menggunakan medsos dan fans. Jadi ada orang yang bikin laporan, itu kasusnya di Palembang, jalan darat lagi beberapa jam, Prabu Mulih kesana lagi. Ada ibu-ibu yang habis melahirkan bayinya, tapi udah sebulan gak bisa bawa bayinya pulang karena dia punya hutang rumah sakit. Begitu ditanya, hutangnya 120.000. Wah, gue pikir, oke, this is easy untuk kita kerjakan. Dan kita bisa memanfaatkan orang banyak. Jadi waktu itu gitu mulai, you yang mau nyumbang 10.000, terus kita manfaatkan fans yang di sana untuk ngurus. Oke, ibunya boleh pulang. Ya udah, ini tahun ke-14 kita udah punya nggak tahu berapa sawah, area bencana, sekolah, bulanan tuh kita ya shelter ya, orang pengen berobat, bayar anything. Ya itulah sampai hari ini gerakan Rumah Harapan itu masih ada. Sebenarnya banyak kok orang di luar sana yang pengen involve dalam sesuatu, cuma kadang-kadang mereka nggak tahu kemana, mereka nggak tahu gimana, dan kadang-kadang kan ada beberapa gerakan tuh yang harus gede, masif gitu. Sementara gue menerima 10.000, donasi kita 10.000 perak gitu. Jadi kayak kita pernah gongnya banget itu ada seorang buruh migran kita terhukum mati di Saudi. Dia mesti bayar uang diat, kalau gitu kan istilahnya uang darah gitu kan, untuk bisa dilepaskan dan pulang dari hukum pancung. Dan itu udah didiemin lama tuh sama pemerintah kita gitu. Jadi uang dia tuh berlapis, double. Akhirnya nyampe lah kasus itu ke gue, karena gue juga dutanya buruh migran Indonesia kan gitu. Nah, kita ngumpulin dari ngamen-ngamen. Jadi fans musik tuh pada ngamen. Gue ikut ngamen, kadang-kadang bawa gitar di Kemang gitu-gitu ya, lewat mobilan jalan. Ngamen dalam tukang koran ngasih, karena mereka kadang-kadang lebih relate kan sama isunya gitu. Dan itu dalam gak nyampe sebulan, duit lecek itu kekumpul lebih dari 1 M. Dan orangnya sekarang udah pulang ke Indonesia, kemarin baru nikahin anak di Jawa sih. Alive. Dia disidang ulang, dia punya pengacara yang proper, dan dia pulang ke Indonesia. Rumah Harapan gila-gilaan sih sejak adanya pandemi ya, aktivitas. Masalahnya gini, 1,5 tahun aktivitas yang menjadi gila, semua orang bangkrut. Semua orang drop, bisnis raksasa, even multi-chain apa, maskapai terbesar, bangkrut semua. Sementara yang miskin makin banyak, PHK di mana-mana, orang nggak punya apa-apa. Donatur nyungsep, keadaan makin parah. Jadi kerja Rumah Harapan makin gila-gilaan. Gue seneng dapat produk-produk yang support, bukan dalam bentuk duit, tapi pekerjaan kita dimudahkan. Contoh, the biggest one, gue dapat 1 maskapai, 1 pengiriman SJN, dan gue dapet GSI. Swab itu kalau dihitung gila-gilaan gitu kan. Anak-anak di luar kita swab PCR, kita juga ada antigen yang tiap hari kita kerjain sendiri di rumah, plus disinfektan, plus everything. So I really am thankful those products yang mempermudah hidup kami banget sih. Karena bukan hidup kami yang dipermudah, orang-orang yang terbantukan itu hidupnya juga jadi dipermudah karena kalian, walaupun nggak kelihatan hubungan langsungnya ya gitu.